Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawizil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bikum fi dharaini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita yang memegang kitab, kita baca halaman 49. 49 ya, di tengah yang ada syairnya itu. Ya, 5 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. La tuzhiranna fadilatan kaitu taqad. La tubziranna liyunkiru karozaila. Pokok bahasan kita ini tentang ikhlas. Ikhlas secara mudah kita memahaminya. Ikhlas itu maknanya murni. Ini namanya ikhlas. Ya, air yang tidak ada campuran, ini namanya ikhlas. Bendanya khalis, murni. Kalau dia ada qayyid kopi, air kopi, air teh, air susu, air coklat, maka itu tidak disebut dengan murni. Ya. Nah, di antaranya aplikasi ikhlas itu dikatakan la tuzhiranna fadilatan. Jangan sekali-kali kau menampakkan keutamaanmu. Jadi kalau kita ahli ibadah puasa, jangan nampakkan kalau kita ahli puasa. Kalau kita ahli sholat malam, jangan tampakkan kalau kita ahli sholat malam. Likai takod agar kau diyakini. Oh, kayak gini toh orang yang bisa kita ikuti. Nah, itu yang dihindari. Jangan menunjukkan kalau kita ahli ibadah. Jangan tunjukkan. Ada penyakitnya. Sebab orang biasanya, manusia itu, kalau dia melihat sesuatu yang hebat, dia memuji. Subhanallah, ente badannya ramping, bagus. Nah, apa itu? Puasanya rajin, doain dong saya supaya seperti kamu. Nah, itu yang menyebabkan kita mabok kalau dipuji itu. Jadi kalau ibadah jangan tampakkan. La tubziranna liyunkiru karozaila, dan jangan memperlihatkan, ini kebalikannya. Jangan memperlihatkan kalau melakukan kesalahan, kemaksiatan, kedurhakaan, jangan nampakkan. Liyunkiru karozaila, agar mereka mengingkarimu karena tercela. Ini maksudnya dua ya. Orang yang berdosa melakukan kesalahan itu dosanya satu. Tapi orang yang berdosa dengan terbuka, apalagi dia bangga melakukan keterbukaan itu, dosanya dua. Dosa melakukan kesalahan dan terbuka itu menjadi dosa nomor dua. Tetapi yang dimaksud di sini bukan itu. Ada orang-orang yang sudah berlaku baik, tapi dia diikutin gitu. Nah, kan banyak ya Pak. Kisah dari zaman dulu, Abu Yazid Al-Bustami satu contohnya. Itu sufi besar. Ya, orang yang didengar mengaku dirinya Tuhan. Abu Yazid Al-Bustami itu dia pergi kemana-mana itu orang ikut gitu dia. Nanti di mana dia berdakwah, di mana dia ini dia ikutin. Dia merasa privasi dia terbatasi.
Terus dia susah menjaga keikhlasan. Maka pada saat tertentu dia mengatakan, pernah baru mau masuk Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Masjid Rasul di Madinah, waktu mau masuk dia nengok banyak yang ngikutin, dia bilang ini, Anallah, akulah Allah, fa'buduni, sembahlah aku. Bubar orang semua. Waktu dia mengatakan dirinya Tuhan. Bapak, kajian ini sebenarnya adalah kajian tentang fana. Orang ketika fana lupa kemanusiaannya, hilang kemanusiaannya karena masuk pada kecintaan kepada Tuhan. Ini bahasannya ini. Tapi yang saya maksud ini dijadikan alasan oleh orang-orang sufi-sufi ketika dia diikutin orang banyak. Abu Yazid akhirnya ditinggalkan oleh orang yang mengaguminya karena mengaku dirinya Tuhan. Abu Yazid majnun. Gila Abu Yazid. Abu Yazid murtad. Abu Yazid keluar dari Islam. Ya. Wa halalu damuh. Sudah halal darahnya untuk dipenggal lehernya. Jadi ramai, Pak. Karena dia melakukan kesalahan terbuka. Nah ini pokok pembahasannya nanti ada pada pembagian fana. Tapi yang saya maksud dia melakukan kesalahan untuk mengusir orang. Yang kedua nih yang dijadikan ikutan tuh gini. Ada ulama kemana-mana diikutin terus gitu. Dia mau ibadah mau ini. Dia nggak bisa. Mau bersembunyi itu nggak bisa. Kemana saja diikutin. Jangan heran itu Bapak di kalangan ulama yang musafir seperti itu. Mereka menampilkan itu seperti tampilan orang gila. Sehingga nggak mungkin mendapatkan perhatian. Karena dia diikutin akhirnya dia masuk pasar. Waktu dia masuk pasar itu ada wanita cantik. Didekatinya sama nih kiai ini. Kemudian pantatnya ditepuk. Maka yang ngikutin dia, yang kagum, yang cinta sama dia gitu. Masa kiai pantat perempuan ditepuk, dipegang. Maka satu-satu orang meninggalkan dia. Ini yang dibilang, jangan kamu melakukan kemungkaran supaya kamu diingkari. Gak boleh. Menghindar itu. Walaupun ada yang membolehkan karena Abu Yazid melakukan gitu. Bapak saudara sekalian, orang yang melihat ini, orang ini melakukan kemungkaran. Pantat orang ditepuk. Tapi sejarah yang mengetahui periwayatan ini, wanita ini wanita solehah, suaminya soleh, puluhan tahun menikah nggak punya anak. Maka ketika ditepuk didoakan besoknya hamil. Tapi ini nggak boleh dijadiin dasar. Masuk pasar, mudah-mudahan hamil. Padahal anaknya udah 12. Iya. Nggak boleh Pak. Jadi kalau kita ini, Bapak mungkin di kampung udah kemana aja diikutin orang. Jangan melakukan kesalahan supaya diingkari. Nggak boleh. Jadi minta aja, buat aja caranya. Bagaimana kita bisa ditinggalkan orang lain. Tapi jangan melakukan kesalahan. Ini maksudnya. Ya. Jadi melakukan kebaikan jangan terlihat orang lain. Melakukan keburukan juga jangan dijadikan alat untuk memproteksi diri supaya tidak diikuti. Kita kan gitu ya, kalau mulai ada pengagum maka diikuti, ya. Dan itu biasa di Jakarta, coba lihat, ada Habib yang sepuh, ulama yang sepuh, kemana aja dia ngajar dari mulai subuh diikuti sampai malam. Dulu saya termasuk orang yang mengikuti Muallim Syafi'i Hazami.
Ya, dari 1 minggu itu ngajinya sampai 24 kali. Ikut karena memang kita butuh itu. Nah, itu yang dimaksud. Jangan melakukan kesalahan supaya ditinggalkan. Bahaya, nanti membekas, dianggapnya itu boleh. Nanti kalau orang yang nggak paham dianggapnya itu boleh. Nepok pantat orang dianggapnya boleh. Yang kiai aja nepok. Jadi repot, salah paham. Ya, oke. Ailatuz hir linnasi ta'ataka lito taqoda annaka fadilun bikasrati ta'at. Jangan menampakkan kepada manusia ketaatanmu agar ya engkau diyakini bahwa kau adalah orang yang utama, yang unggul. Bikasrati ta'at, dengan ketaatan. Jangan. Amal izharu likudwati wa targhibin nas fil khair fahuwa afdalu. Adapun menampakkan agar diikuti dan menggairahkan halayak dalam kebaikan, fahuwa afdalu, hal bagus ya, minasirri ya, dari menyembunyikannya. Jadi Bapak ngamal. Mengamalnya itu mengamal bersodakoh yang bagus itu layak lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuh. Tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Itu prinsip beribadah harta, beramal, berinfak, bersodakoh, seperti itu. Tapi bila kita ingin menampakkan, tujuannya adalah lil qudwah, agar diikuti. Wat targhib, menggairahkan orang, boleh. Jadi kita nih dari kantor dinas umpamanya ya, atau tugas, sama-sama level keuangannya sama gitu. Maka kita ngamal boleh. Ya, siapa Pak namanya? Biasanya kita kalau ngamal itu tulis saja Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Hari itu dia bilang Ferry Irwansyah. Kenapa dia disebut waktu Jumatan dibacain namanya itu? Tujuannya apa? Supaya temannya yang 4 ini yang pelit terpengaruh mau ngamal juga. Itu boleh. Tapi kalau kita tahu dia sama kita, ngamalnya rajin, ibadahnya rajin, lebih baik la ya'lamu shimalu mayunfiku yamin. Tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Itu prinsipnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau terbuka, terbukanya bagaimana? Nah, ya, jadi fahuwa afdalu minasiri, itu lebih utama terbuka itu daripada sembunyi. Ilam yakun fihi syawaibur riya. Ya, apabila jika tidak tercampur dengan riya. Ya, riya itu dari kata ro'a yara, ru'yatan, menunjukkan, memamerkan. Nah, ini jadi Bapak sekalian, sekarang kita kasih contoh. Kalau kita ngamal untuk Gaza, lebih baik tersembunyi apa terbuka? Kalau dalam kajian kita ini Pak, lebih baik terbuka. Karena supaya teman kita, saudara kita, orang lain gairah. Lil qudwah, mengajak orang lain, wat targhib, memberikan semangat orang untuk beramal. Bapak pagi, Ibu pagi, sebelum berangkat kerja tanya, sudah transfer belum ke Gaza? Kemarin saya ke Gaza Pak.
Jadi kalau saya bertahan 4 jam saja, maka saya sudah dibom di Tel Aviv oleh Iran kemarin. Jadi saya Idul Adha 3 hari sebelum Idul Adha saya sudah berangkat. Dari sini kalau di kita ya ke Doha, Doha ke Yordan, Yordan naik darat ke Amman, ya Amman masuk Israel ke Palestina. Pulang dari Palestina lewat darat ke Mesir, Mesir pulang. Ada yang menarik di sana, Bapak. Kalau Bapak umroh 2-3 kali, Bapak salah. Jadi yang disuruh sama Nabi itu ketiga masjid. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian persiapkan perjalanan itu kecuali 3 perjalanan masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hadza. Yang disebut Masjidi Hadza itu Masjid Nabawi. Nah, orang yang umroh terus kurang tepat. Kenapa begitu? Jadi ternyata setelah saya ke sana, saya memahami suasana psikologinya, suasana sosiologinya, suasana geografinya di sana, di Al-Aqsa itu perkataan Nabi mengatakan itu benar. Bapak di sana itu, kita di Yerusalem, kita bisa berkunjung, berziarah ke Nabi Daud di Yerusalem. King David di Bukit Zion. Di Jericho kita bisa ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di Hebron kita bisa bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ya. Ada Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, Rabi'ah Al-Adawiyah itu masih di Bukit Zion. Kenyang kalau kita mau ziarah. Nah, yang menariknya itu sekarang ini orang Islam tidak boleh sholat di Aqsa di bawah 40 tahun. Jadi yang boleh masuk 40 tahun ke atas. Itu pun orang Yerusalem saja. Orang Jericho tidak boleh masuk. Hebron tidak boleh masuk. Gaza tidak boleh masuk. Yang boleh Yerusalem sama turis di atas 40 tahun. Yang 40 tahun nggak boleh. Takut ya. Masjidnya Baitul Maqdis itu 14,4 hektar. Jadi kalau kita ke Madinah, ke Mekah, Baitul Haram, Masjidil Haram, ya Al-Ardul Haram, tanah haram itu luas kalau di Madinah, di Mekah. Kalau Baitul Maqdis sama itu, Al-Ardul Haram, tanah yang dimuliakan. Baitul Maqdis, bumi yang disucikan. Nah, luasnya itu 14 hektar, 4. Itulah yang disebut Baitul Maqdis. Jadi bapak-bapak yang sering lihat Al-Aqsa gubahnya kuning, bukan itu. Jadi yang disebut dengan Baitul Maqdis itu 14 hektar, 4. Di dalam 14 hektar, 4 itu ada 5 masjid. Ya, Masjid Kibli. Nih di sini Masjid Kibli. Kibli dari kata kiblat. Nabi sholatnya 1 tahun 8 bulan menghadap ke sini. Dari Mekah tuh ke sini sholatnya. Jadi menghadap timur. 1 tahun 8 bulan tidak mau orang Yahudi
dan Nasrani mengikuti ajarannya, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka orang Madinah disuruh menghadap ke selatan, menghadap ke Baitullah. Ini Masjid Kibli ini yang sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ada imam, ada khatibnya. Nah, di sini ada Qubbatus Sahra, Masjid Qubbatus Sahra itu tempat batu Nabi berdiri naik ke Sidratil Muntaha. Di bawahnya itu ada goa. Nabi sholat 2 rakaat, naik ke batu, kemudian diberangkatkan oleh. Itu dibuatkan masjid. Tapi tidak berfungsi seperti masjid, sholat sendiri enggak. Sholatnya imam sini, ini dipakai wanita. Ada Masjid Buraq, tempat Nabi mengikat buraq sebelum berangkat, dibangun masjid. Ada Masjid Marwani, Marwan bin Hakam dibuatkan masjid karena dia khalifah pada masa itu. Nah, masjid-masjid itu tidak digunakan menjadi imam sendiri, nggak ada. Yang imamnya tetap di Masjid Kibli. Nah, Masjid Kibli inilah yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa. Ini. Tapi kalau dibilang Baitul Maqdis, ya 14 hektar itu. Sholat di mana aja, dia punya 10.000 kali lebih besar dibandingkan di sholat lain. Sekarang Bapak nggak boleh masuk kalau nggak 40 tahun. Tidak boleh masuk turis sama orang Yerusalem. Yerusalem daerah sini yang mengitarinya. Lainnya nggak boleh. Waktu saya ke sana itu, Syekhul Aqsa bilang gini, kasih tahu sama orang Indonesia, Muslim Indonesia. Ini Masjidil Aqsa kewajiban siapa, kata dia. Bapak kalau ditanya itu, apa cuma kewajiban orang Yerusalem yang dalam penindasan? Enggak. Nah, kalau tidak ada turis, maka sholat Jumat cuma umur 40 tahun ke atas, paling 2 baris, 3 baris. Masjidnya sebesar itu. Sehingga mereka bilang, gak usah bawa duit. Sholat Jumat di sini, Idul Fitri, Idul Adha di sini, supaya masjid ini terselamatkan karena masih dipakai oleh umat Islam. Emang ada yang sudah diambil? Hebron. Masjid Hebron, jadi Hebron itu berapa, kurang lebih sekian kilometer itu. Kilometernya nanti Bapak bisa googling ya, dari Yerusalem ke Hebron. Hebron itu masjidnya dibagi 2, Pak. Tahun berapa tuh nanti dilihat. Hebron itu orang sholat di berondong langsung ditutup. Jadi Nabi Ibrahim, putra beliau Ishak, istri beliau Siti Sarah, istrinya Ishak Rifqah, ditutup pintunya buat orang Islam. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, pintunya dibuka sana untuk orang Yahudi. Masjidnya sudah dibagi 2. Kalau Masjidil Haram kosong, besar, cuma 1 baris sholat, cuma 2 baris, maka itu bisa jadi diambil. Karena sekarang 4 penjuru itu sudah dijaga 24 jam tentara Israel dengan muka yang tidak ada senyum sedikit pun. 24 jam. Kita mau masuk, turis Indonesia mau masuk. Siapa penjaminnya, siapa? Nah, penjaminnya itu, guide-nya itu harus orang Yerusalem. Yang punya Israel ID. Punya KTP Israel. Berapa orang? Kemarin 31 orang, dihitung dia. Diambil ininya. Kalau ini macam-macam, pasang spanduk, ekspor, medsos, yang digorok lehernya yang ini. Saya kecewa betul. Betapa tekanan itu luar biasa, Bapak. Khatib, kita nih khatib di Indonesia, Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha,
Allah maghfir wansuril muslimin. Ya, wansuril mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan. Gak ada masalah. Di sana khatib berani ngomong gitu, diturunin seketika itu juga, seumur hidup tidak boleh jadi khatib. 24 jam. Jadi dia kalau berdoa, Allah maghfir lil muslimin, wansuril muslimin, fi kulli makan, segitu doang beraninya. Ya Allah, berdoa saja nggak boleh. Nah, ini gilanya ini. Waktu mau berangkat, 1 ekor kambing mau Idul Adha di sini 4 juta. Di sana 1 ekor itu 14,5 juta. Siapa yang mau beli? Mahal. Di sini 14 bisa jadi 4 ekor. Nah, sampai di sana orang titip, saya alhamdulillah banyak ratusan juta saya bawa uang tukar dolar ya dari jamaah itu. Nyampe sono nggak dapat 14,5 juta, 20 juta 1 ekor. Kamu nggak mau, saya mesti tanggung jawab. Nah, kita potong korban di Hebron. Kemudian uang itu buat Masjidil Aqsa, buat para masyayikh, syekh-syekh. Saya kirimkan di masyarakat Hebron, masyarakat Jericho di tempat lahirnya kubur Nabi Musa. Dan karena nggak boleh ke Gaza, maka kita lewat jalur tikus ke rumah sakit. Kita masukkan itu, diantar, ketemu kita sama pengurusnya, kita antarkan itu. Kemarin dibuang. Wallahu a'lam. Bapak, jadi perintah Nabi itu kamu kalau mau pergi ke tinggal masjid, maksudnya jangan umroh terus. Salah. Jangan pelesir terus. Singapura, Malaysia, sianan mereka. Kalau belum punya waktu ke sana, transfer aja Pak. Ini lebih baik terbuka. Jadi kalau habis transfer atau taruh aja di meja, sehingga kalau kita punya tamu, habis kirim ya? Iya, boleh ente tuh. Nah, itu nama lil qudwati wat targhib. Boleh. Pahalanya jadi double. Pahala yang kita kirimkan, pahala mempengaruhi orang karena kita punya ya resip transfer atau tempat sama ya di kantor itu kan ada ya. Syamil ini transfer 2 juta, 17 juta, 20 juta. Buat itu. Untuk menggairahkan orang. Bapak, mudah. Ada orang bilang gini, emang kita nggak dihitung bunuh diri kalau ke sana, kalau lagi perang. Nah itu kalimat itu begini menjelaskan. Pertama nih, kalau mati nggak harus ke sana. Di rumah juga kalau sudah waktunya mati, kita mati. Yang kedua, apakah kita meninggal di pangkuan istri kita, ruangan AC lebih bagus dibandingkan ke sana kita bawa duit, ajak orang, kita titipin sama kita, kemudian kita mati di sana, lebih bagus mana? 2. Nah, yang ketiga, yang faktual, dari Gaza ke Yerusalem, dari Gaza ke Aqsa itu 3 jam perjalanan mobil. Dari sini ke Cirebon, Tegal. Jadi mendengar pun tidak. Tercium misiu tidak. Tapi waktu kita masuk dari Aman itu iya. Torino gitu, memang tegang. Tapi kalau sudah masuk ke Aqsa nggak ada apa-apa. Nggak ada penangkapan, penindasan gitu nggak ada. Cuma memang harganya dibejek orang Yerusalem. Jadi bagaimana mau makan daging harganya 20 juta. Sampai hotel-hotel kita pun tidak menghidangkan daging. Paling ayam, telur. Kalau ada daging kecil-kecil, mahal.
dibejek habis. Saya niat, wah kalau gitu beli gandum saja. Nanti beri di Mesir, masukkan gandum, walaupun tidak punya lauk, yang penting punya beras, kalau bahasa kita ya. Berapa harganya normal? 5 ya, 10 ribuan. Ya, 5.000 rupiah 1 kilonya. 5.000 rupiah. Tapi sekarang ini 126.000 per kilo. Mahal betul. Ya Allah. Jadi kalau dipertontonkan mereka itu mengerok-ngerok, ya, sisa-sisa nasi itu fakta. Dan repotnya orang yang pembunuh dingin ini mengusulkan supaya Trump mendapatkan hadiah Nobel. Masih punya keinginan seperti itu. Jadi Bapak sekalian, maksudnya Nabi tadi, hadis Nabi itu, ayo berangkat. Coba Bapak umroh 23 juta sudah umroh. Bapak mau ke Aqsa 45 juta. Visanya digecek supaya orang nggak mau masuk Aqsa. Aha. Umroh 23, 24, 25 sudah umroh. Mau masuk Aqsa, kemarin saya 47 karena dolarnya lagi tinggi. 47 juta. Besaran mana Bapak pergi umroh pahalanya dengan ke Aqsa? Ini dua-duanya aman. Ekonominya bagus. Saudi ekonominya lebih bagus dari Indonesia. Income per kapitanya jauh. Ini yang mesti dibantu Bapak sekalian. Ya, Bapak nggak punya duit, malam sholat 2 rakaat. Baik. Buat mereka. Bapak punya duit semampunya tiap hari. Jadi kalau Bapak mau ngasih 100.000, ada kosong 100.000. Jangan 100.000 kirimnya. Bikin 10 hari. 10.000, 10.000, 10.000. Nanti Bapak punya duit lagi. Maksudnya apa? Setiap hari Bapak kirimnya. Jangan 100.000 kosong 10 hari. Jangan. Khairul umur adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Yang sebaik-baiknya urusan itu, ibadah itu adwamuha, continue, wa in qalla, meskipun dikit. Ya pagi bahkan banyak tuh rekening lewat Mercy, ini legal. Lewat basis NU Muhammadiyah buka. Lewat Bank Onim boleh, yang penting kirim. Subhanallah, Bapak sekalian yang berbahagia, kasihan. Ada orang bilang gini, emang kita berkewajiban? Kesusahan orang di Aqsa, kesusahan di Gaza itu apa kita berkewajiban? Jawabannya ya wajib. Nabi mengatakan al-muslimuna kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dan. Orang Islam itu di mana saja seperti satu bangunan ini. Ini Bapak dari tadi. Ini kalau nggak salah ini paling bawah ya. Masih ada satu lagi. Ini kalau rubuh kira-kira selamat nggak kita? Enggak Pak. Secara teori, secara syariat nggak bakalan selamat. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, bangunan ini kuat karena yasuddu ba'duhum ba'dan. Semen, pasir, besi, pengeras itu, maka mendirikan bangunan ini udah berapa puluh tahun ini kokoh, sampai sekian puluh tahun kokoh. Nah, orang Islam kata Nabi seperti itu. Dalam hadis lain dikatakan
Kalau dia seperti a'dha'ul badan. Kalau yang kakinya yang tersandung, ya, luka berdarah, maka seluruh tubuh meriang, panas, wa kullul badan hama, semua badan panas. Padahal yang luka cuma jempol kanannya, tapi meriangnya dirasakan oleh tubuh. Nah, Bapak Saudara sekalian, ada orang cara pandang orang Islam. Jadi ini benar, saya ngomong di Pondok Indah, Masjid Pondok Indah. Perempuan, ibu-ibu gitu bilang, emang kita wajib Ustaz? Kan ngurusin orang miskin di Indonesia juga banyak. Judes gitu kalimatnya. Ya ampun. Orang ini, saya berdoa benar, saya mudah-mudahan saya bisa jawab, tapi saya sabar, tidak emosi gitu. Berdoa saya. Itu kan urusan politik. Kan yang nyerang dulu pertama Juli itu kan Hamas. Waduh, mata saya udah kunang-kunang lihat ibu-ibu ini. Jadi kalau nggak ngerti jangan ngomong. Bapak saya sekalian yang berbahagia, dia nggak ngerti tuh kata Zionis. Zion itu sebuah pemahaman yang dipahami ketika Nabi Musa melihat sebuah hamparan. Sebelum wafat Nabi Musa itu melihat hamparan negeri yang diperjanjikan Tuhan. Palestina itu dipahami oleh kelompok Zion. Jadi Zion sebuah kelompok pemahaman di sekte Yahudi yang mengatakan mengembalikan tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi tanah yang dijanjikan Tuhan lewat Nabi Musa mau diambil. Karena ini berpengaruh maka jadi Zionism. Paham Zionis. Jadi awalnya dari Zion menjadi Zionisme. Pulang mereka dari negeri manapun pulang ke sini. Karena mau ngambil ini. Kenapa? Karena dulu di situ Yakub yang menjadi keturunan Israel itu dari Yakub, Yusuf, semuanya di situ. Ini yang mau diambil. Jadi kalau Hebron sudah diambil dibagi dua, nanti diambil semua. Aqsa mau diambil, bisa diambil semua karena Zionisme itu targetnya itu. Berapa? 3000 tahun yang lalu. Kalau Zionisme ini, paham agama ini, jadi jangan dibilang paham politik, nggak ngerti lu. Bukan paham politik, ini paham keagamaan. Nanti di googling lagi ya, Zionisme. Ini bukan politik, ini paham keagamaan mereka. Yang dulu 3000 tahun itu mau diambil lagi. Kalau ini Amerika membenarkan. Nanti kaum aborigin akan berontak mengambil Australia karena Australia punya suku aborigin. Nanti orang Kalimantan diusir semua karena itu punya Dayak. Banten nanti diusir semua, Jakarta usir karena itu punya orang Baduy. Kalau Zionisme diakuin itu konsekuensi hukumnya. Masa yang sudah sekian ribu tahun diakuin, sudah 7000 tahun mau diakuin sekarang. Aneh. Jadi bukan politik. Paham keagamaan. Nah sementara ada orang Islam mengatakan, emang kita wajib. Ya. Cuma kan nggak mungkin kita berkata kasar sama ibu. Ya. Ustadz udah nggak boleh lagi main kekerasan. Cuma mepet gitu. Ini tadi kesini masih kecil. Cuma karena dikasih kopi sama Pak Jojo, jadi turun saya emosi. Tanya kopinya enak Pak ya. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia. Ada yang bawa pulpen? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau ke Aqsa, ketemu sama saya nanti agennya saya kasih. Agen yang saya pergunakan ini Bapak sekalian, dia
Dari 1994 sudah jadi agent Indonesia Aqsa. Jadi aman, dia tahu jalan-jalanannya, kemudian sudah tahu tempat yang mana yang enggak melewati daerah-daerah yang berat. Sekarang tanggal berapa ya? 10 ya. 10 bulan 7. Semangat ini ya. Baik, berdoa aja Bapak sekalian. Mari kita baca Fatihah, kita doakan mereka. Itu tanggung jawab kita. Bapak nanti musyawarah sama istri. Mana tuh yang mesti digaris tanahnya, berangkat. Ya, yang mau umroh lagi kasih tahu. Jangan. Pesan Nabi itu ini bisa diambil lagi. Hebron itu udah dibagi dua, Pak. Masjidnya dibagi dua. Apa mau terjadi kedua kalinya ini Aqsa digituin lagi? Karena sudah Jericho tidak boleh masuk. Hebron tidak boleh masuk. Gaza tidak boleh masuk. Hanya Yerusalem. Yerusalem harus 40 tahun ke atas dan turis. Kalau turisnya nggak ada, maka masjid yang sekian besar itu tadi paling cuma 1 baris 2 baris. Tutup separoh, habis selama-lamanya. Karena itu adalah Zionisme. Jadi paham keagamaan. Oleh karena itu jangan heran orang Yahudi protes Zionisme. Itu maknanya. Orang Yahudi tidak semuanya Zionis. Tidak semuanya punya paham Zionis itu. Enggak semua. Mereka protes. Ya, Yahudi di Amerika, di Inggris itu turun menentang genosida itu. Karena tidak semua Yahudi Zionis. Yang repotnya Indonesia ada yang Zionisme. Orang Indonesia hidungnya pesek tapi Zionis cara berpikir. Puyeng gua. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ilman yuwafiqu ilmak wa wujid lana lisana sidqi fi ibadik. Allahumma lakal hamd wa ilaikal musyraka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur man nasaraddin wansurnal mujahidina fi Palestin wa Gaza wa fi kulli makan. Allahumma arhamhum ya rahmana ya rahim. Waktub minasyuhada min amwatihim washfi amradahum ya rahmana ya rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.